Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar yaitu mengenai menyelesaikan soal cerita bilangan desimal. Operasinya yang kita gunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, oke, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, di sini saya punya contoh soal. Yang pertama, Siti membeli sekantong tepung yang beratnya 8,5 kilo. Dia menggunakan 3,75 kilo ya. Nah, dia menggunakan ya, kalau digunakan berarti ada pengurangan di sini. Operasi yang kita gunakan adalah pengurangan ya. Jadi dari total awal kita kurangkan dengan 3,57 kilo ya, sebanyak ini. Dari tepung tersebut untuk membuat kue ya, berapa sisa tepung yang dimiliki Siti? Berarti kalimat ini kita bisa tulis menjadi kalimat matematikanya sebagai berikut ini. Ya, jadi 8,5 dikurang 3,75 begitu. Jadi dari total seluruhnya kita kurangkan sebanyak 3,75 kilo ya. Nah, dalam mengurangkan atau menjumlahkan pecahan desimal, hal yang harus kamu perhatikan adalah nilai tempatnya ya. Jadi 8 ini menempati tepat satuan, sedangkan 5 ini adalah 1/10. Lalu 3 ini menempati posisi satuan juga, 7 ini menempati posisi 1/10, dan 5 ini menempati posisi per 100, begitu ya. Oke, ya bisa kamu tulis begini deh, ini 5/10 atau ya ini 5/10, ini 7/10, ini 5/10 lagi. 5/100 ya. Nah, berarti kita harus susun ya. Kalau kita menggunakan konsep susun ke bawah, maka kita harus susunnya berdasarkan nilai tempat. Berarti 8,5 kita kurangin dengan 3. Ya, 3-nya ini kita letakkan di bawah 8,75. Begini ya. Jadi nilai satuan dengan satuan, nilai per 10 dengan per 10, lalu per 100 dengan per 100. Nah, ini kan kosong kan, nggak ada ya, kita 0 berarti. Kita bisa kasih 0, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurangkan pecahan desimal? Ya sama aja sebenarnya ya. Cuma bedanya makna artinya aja yang berbeda. Ya caranya sama. Jadi kalau misalnya 0 dikurang 5 nggak bisa kita pinjam 1 berarti katanya ya. Pinjam 1 dari sini. Atau sebenarnya bukan pinjam 1 tapi pecah. Ya, kita pecah dari 5 ini. 5 kita pecah ya. Kita ambil 1 dari 5 ini menjadi 10 di sini. Ya, 1 dari per 10, 1 per 10 itu nilainya sama dengan 10 di posisi per 100. Begitu. Nah, di sini 5 ini kan menempati posisi per 100. 5 per 100 berarti kita bisa 10 dikurang 10 per 100 dikurang 5 per 100. Sama dengan 5 per 100. Makanya di sini 10 dikurang 5 hasilnya 5. Ya 5 per 100 posisinya di per 100-an. Oke. Nah, 5 kita udah ambil 1 ya, ambil 1 pindah ke sini, maka sisanya adalah 4. Nah, 4 kita kurang 7 nggak bisa. Maka kita pecah lagi dari sini, dari satuan. Satuannya tinggal 7, 1 di sini, kita ubah menjadi 10 di per 10. Jadi satu satuan itu sama dengan nilainya 10 di per 10-an. Ya. Nah, kita pecah dari sini 10, kita ambil 10 ya. Nah, 10 tapi sebelumnya kita punya 4. Berarti kita tambahkan 4 per 10. Menjadi 14 per 10. Lalu kita kurangkan dengan 7. 7 ini menempati posisi per 10. Maka 14 per 10 kita kurangkan dengan 7 per 10. Hasilnya adalah 7 per 10. Jadi 14, ya 10 tambah 4 kan 14 dikurang 7. 14 dikurang 7 ya 7. 7 dikurang 3, 4. Begitu. Gampang kan? Hasilnya kita lihat, jadi Siti memiliki sisa tepung sebanyak 4,75 kilo. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Untuk sebuah pesta, Ibu Lina menyiapkan 2,75 liter ya, 2,75 liter es teh lemon. Ini es teh lemon itu maksudnya lemon tea. Sama aja ya. Dalam bahasa Indonesia es teh lemon begitu. Dan 1,26 ya, 1,26 ini ya liter jus jeruk.
Ya, kata dan di sini. Jadi ini dan ini. Jadi banyak kan? Ini dan ini. Saya membeli ini dan ini. Jadi berapa banyak yang kamu punya? Yang kamu beli? Ya dua benda begitu ya. Kalau ini berarti ada penambahan. Berarti operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Plus kata seluruhnya nih. Seluruhnya berarti kita jumlahkan begitu ya. Oke, kita bisa tulis 2,75 menjadi seperti ini. 2,75 liter ditambah 1,26 liter begitu. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal, kamu harus memperhatikan nilai tempatnya. Ingat ini satuan. Ini juga satuan ya. Ini 7 per 10. Ini 5 per 100. Ini 2 per 10. Lalu ini 6 per 100 ya. Nilai tempatnya ya. Ini per seratusan, ini per sepuluhan. Kamu harus tahu itu. Nah, maka kita bisa jumlahkan berdasarkan nilai tempatnya. Berarti kita tulis 2,75, kita jumlahkan satunya di bawah 2. Kenapa? Karena satu satuan, 2 satuan. Ya, satuan sama satuan, begitu. 7 per 10 sama dengan 2 per 10. Berarti di sini 2, lalu 5 per 100 sama dengan 6 per 100 itu ya. Maksudnya sama dengan tuh diluruskan ya. Maksudnya kita nilai tempatnya sama dengan nilai tempat yang sama ya. Yaitu ini 6 begitu. Operasinya adalah penjumlahan. Nah, lihat 5 per 10 tambah 6 per 10 gitu ya. Sorry, 5 per 100 ditambah 6 per 100. Jadi hasilnya 11 per 100. Kita tulis 1, lalu satunya taruh sini. Nah, ini cara cepatnya ya. Sebenarnya diam ini memiliki makna seperti ini. 5 per 100 dijumlahkan jadi 6 per 100 dengan 6 per 100. Karena kan posisinya per 100. Menjadi 11 per 100. Nah, 11 per 100 ini sebenarnya kita bisa pecah menjadi 10 per 10 ditambah 1 per 100. Sorry, 10 per 100 ditambah 1 per 100 begitu ya. Jadinya 11 per 100. Nah, 10 dibagi 10 hasilnya tinggal 1 per 10 ditambah 1 per 100. Oke. Maka ini per 10. Per 10. Ya, nilai tempatnya ya. Berarti ini sama dengan 1 ya. 1 per 10. Per 10. Kita tambah dengan ditambah 1 per 100. Begitu. Jadi 1 per 10 kita taruh di sini. Nih. 1 per 10 nih. Ya. Ini taruh sini nih. Oke. Kenapa? Karena posisinya per 10. Harus taruh di sini dengan 7 per 10. Nah, 7 per 10 dengan 1 per 10 totalnya menjadi 8 per 10. 8 per 10 ditambah 2 per 10. Menjadi 8 per 10 ya. 8 per 10 ditambah 2 per 10. Menjadi 10 per 10. Betul? Sama dengan 1. Jadi 1 per ini 10. 0 berarti ya. Kenapa? Kenapa 0? Karena 10 per 10 kan hasilnya ini sama dengan 1 satuan. 1 satuan. 1 satuan ini kita taruh di posisi yang paling atas nih. Saya kasih warna beda. Biar kamu bisa lihat. Semoga bisa kelihatan ya. Taruh di sini. Satuan. 1. Oke. Saya ganti lagi warnanya menjadi merah. Oke, jadi 1 satuan itu kita taruh di sini nih. Ya. 1 satuan ditambah 2 satuan. 3 satuan. 3 satuan ditambah 1. 4 satuan. Jadi nilainya adalah 4,01 hasilnya. Ya, jadi Ibu Lina menyiapkan 4,01 liter minuman seluruhnya. Oke, jadi kamu harus ingat nilai tempatnya ya. Jadi 1 di sini 1 satuan. Kalau kita ubah menjadi per 10 menjadi nilainya 10 begitu ya. Lihat nih ya. 1 satuan sama dengan 10 di per 10. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Peter 0,08 meter lebih tinggi daripada Raffi.
Ya, Sarah 0,16 meter lebih pendek daripada Peter. Jika tinggi Sarah 1,65 meter, berapa tinggi Raffi? Nah, ini agak puyeng ini ya, soalnya ya. Nah, kalau kamu mau merasa puyeng, aduh susah banget, jangan kayak gitu, jangan menyerah. Tapi, kamu harus cari ide, gimana cara menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, kalau kamu membaca ini agak abstrak, kamu harus coba gambarkan, begitu ya. Pertama, Peter itu lebih tinggi daripada Raffi. Saya punya Peter sama Raffi. Ya, kalau Peter ini segini, maka Raffi-nya lebih pendek. Ya, karena sama aja kan kalimatnya. Jadi Raffi lebih pendek dibandingkan Peter. Atau kalimat di sini adalah Peter lebih tinggi. Ya, berarti Peternya lebih tinggi. Nah, seberapa sih lebih tingginya nih? Nih, lebihnya itu berapa sih? Di sininya. Ini kan sama nih. Ya, lebih tingginya berapa? 0,08 meter. Ya, sampai di sini. Udah gitu ya. Ya, 0,8 meter di situnya. Lalu, Sarah 0,16 meter lebih pendek daripada Peter. 0,16 ini berarti kita hitung dari sini ya. Sarah 0,16. Berarti kita punya Sarah tuh lebih pendek daripada Peter. Acuannya Peter. Sebanyak 0. Jadi selisihnya itu adalah dari sini sampai sini itu 0,16 meter. Ya. Oke. Jadi Sarah itu 0,16 meter lebih pendek. Ya, jadi lebih pendek daripada Peter gitu. Jadi lebih pendek itu berarti selisihnya dia sama Peter itu 0,16 meter begitu. Sama kayak ayah lebih tua 2 tahun daripada ibu. Lebih tua 2 tahun daripada ibu. Ya, sama nggak kalau misalnya ibu lebih muda 2 tahun daripada ayah. Misalkan ayahnya 50 tahun, berarti ibunya 48 tahun. Karena 2 tahun lebih muda, berarti kita kurangkan 2 ya. Nah, di sini kan Sarah 0,6 meter lebih pendek. Berarti kita kurangkan dari Peter, ya Peter ini selisihnya kita kurangkan 0,16 meter menjadi Sarah. Nah, jika Sarah 1,65 meter, jadi Sarahnya ini tingginya adalah 1,65 meter. Dari ujung sini sampai ujung sini berarti ya. Nah, ini kan kita agak bikin ganti garis bantu ya. Anggap aja ini lurus ya. Lurus. Nggak ada penggaris di sini. Oke, nggak ada penggaris. Ya, anggap ini lurus. Nah, berarti kalau sampai sini, ya dari sini juga sama, saya luruskan. Anggap ini lurus. Berarti ini 1,65 meter. Sampai sini ya batasnya ya. Sampai sini aja batasnya. Ya, ini juga sama 1,65 meter. Ya, sampai sini doang. Oke. Sama ya, karena kita bikin batas begini. Nah, berapa tinggi Raffi? Ini Raffi nih. Berarti tinggi Raffi itu sama dengan berapa ya? Ayo, gimana cara mencarinya? Biar kamu gak bingung, saya hapus dulu yang ini. Berapa tinggi Raffi? Nah, jadi gimana cara kita mencarinya? Lihat, Raffi, lihat ya, antara Sarah dengan Peter. Dari Sarah ke sini, itu adalah 0,16 meter. 0,16 meter ya. Lalu, sedangkan kalau dari Peter terhadap Raffi, selisihnya di sini, ya nih, ini adalah 0,08 meter. Nah, berarti sisanya ini gimana cara mencarinya? Ya, di sini gimana cara mencarinya? Ya, jadi jarak ini berapa? Ya, gampangnya adalah berarti 0,16 meter kita kurangkan dengan 0,8. Ya, berarti kita bisa kurangkan 0,16 dikurang 0,08. Dikurang ya. Jadi, lihat ya. 6 dikurang 8 nggak bisa. Kita ambil dari sini, kita pecah, kita coret, jadi sisanya 0. 1 di sini, 1 per 10 sama dengan 10 per 100. Nah, 10 tambah 6 itu 16. 16 dikurang 8, 8. 0 dikurang 0, ya 0.
Ya, tadi kan 1 kita pakai ya, kita pecah ke per 10, sisanya 0. Tinggal koma 0. Berarti selisih di sini adalah 0,08 begitu. Nah, berarti tinggi Raffi yaitu tinggi Sarah ya, Sarah gitu ya. T aja ya, T, Sarah ditambah dengan selisihnya nih, 0,08. Jadi T Sarah sama dengan 1,65 meter ditambah 0,08 meter. Nah, ingat penjumlahan pecahan desimal harus memperhatikan nilai tempat. Saya hapus yang ini, nanti kamu tulis lagi ya. Kalau misalnya kamu tulis, lihat aja videonya lagi, ulang. Oke, dah. Jadi saya punya 1,65 ditambah 0,08. Nah, 5 tambah 8 itu 13. Ya. Berarti 3 taruh di sini 1. 8 tambah 5 ya, 13, 3, 1. Ingat ya nilai ini ya. 1 di per 10 itu sama dengan 10 di per 100. Jadi 13 kan 10 tambah 3. 13 itu 10 tambah 3. 10 di 10 per 100. 10 per 100 sama dengan 1 per 10 di sini. Maka saya tulis 1 di sini. 1 tambah 6 yaitu 7. Ya, ini koma, 1 tambah 0 ya 1. Berarti 1,73 meter. Oke, kita lihat. Jadi tinggi Raffi adalah 1,73 meter. Nah, kalau misalnya kamu, aduh Pak, ribet Pak, pakai gambar-gambar lagi. Ini sebenarnya ini ada konsep dasar ya. Jadi kamu sebenarnya kalau lebih bagus itu kalau kamu bisa pakai gambar. Tapi kalau misalnya kamu punya pemikiran yang lebih cepat, lebih abstrak, yang bisa berlogika tinggi, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, jadi saya jabarkan, Peter 0,08 meter lebih tinggi daripada Raffi. Berarti logikanya adalah sama dengan 0,8 meter, 0,08 meter lebih tinggi, berarti saya tambahkan aja dengan tinggi Raffi. Ya, ditambah Raffi. Benar ya, saya singkat aja, Raffi itu maksudnya tinggi Raffi ya. Peter tinggi Peter. Lalu di sini Sarah itu 0,6 meter lebih pendek daripada Peter. Jadi Sarah lebih pendek daripada Peter. Berarti saya bisa tulis Peter itu dikurang 0,16 itu adalah tinggi Sarah. Ya, Sarah sama dengan Peter dikurang 0,16 meter gitu ya. Oke, lalu yang kedua, Sarah itu sendiri tingginya adalah 1,65 meter. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ya, ini namanya persamaan. Lihat ya. Berarti logikanya lihat di sini. Sarah itu adalah 1,565 meter. Jadi kita lihat di sini. Ya. Kalau saya keluarkan jadi Sarah itu kan sama dengan Sarah itu Peter sorry, bukan sama dengan itu ya. Peter dikurang 0,16 meter ya. Nah, Sarah itu kan sebenarnya 1,16 ya, 1,65 meter sama dengan Peter ya. Dikurang 0,16. Nah, kalau menggunakan aplikasi cara begini gimana caranya? Logikanya adalah gini, kalau kamu bingung ya, kalau kita misalkan analogikan aja, misalkan ini 6. Sorry. Misalkan ini 4, ini 6, ini 2. Bener nggak? 6 dikurang 2 sama dengan 4. Betul? Berarti kalau saya tanya 6 sama dengan 4 ditambah 2. Bener nggak logikanya? Nah, jadi kalau yang ini 1,65 meter sama dengan Peter dikurang 0,16 meter. Yang saya mau tahu tuh Peter. Berarti kalau Peter sama dengan, Peter ini sama dengan 6. Ya, sama dengan 4 ini sama dengan 1,65. 1,65 ditambah
2 ini sama dengan 0,16 ya, 0,16 meter. Jadi Peter sama dengan, ya kita jumlahkan aja, 1,65 meter ditambah 0,16 meter itu berapa? 1,65 ditambah 0,16. 5 tambah 6, 1, 11 ya. Simpan 1 sini, 1 sini kan 1 per 10. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Ini 1 ya. 1 tambah 0, 1. Jadi Peter sama dengan 1,81 meter. Peter. Yang kita tanya siapa? Raffi. Ya. Sedangkan di soal ini kita punya bahwa Peter itu sama dengan 0,08 meter ditambah Raffi. Berarti Peter itu kan ini 1,81 meter. Sama dengan 0,08 meter ditambah Raffi. Raffi ini ya. Nah, jadi gimana cara? Berarti kalau Raffi sama dengan berapa? Logikanya lagi kalau misalnya begini. Tambah berarti 6 itu sama dengan 4 ditambah 2. Begitu ya. Maka kalau saya tanya Raffi, Raffi itu sama dengan 2. 2 berarti sama dengan 6. Berarti 2 itu sama dengan 6 dikurang 4. Ya. Kalau saya tanya 2. 2 sama dengan 6 dikurang 4. Berarti sini 6 itu sama dengan ini. 1,81. Ini Peter ya. Dikurang 0,08. Berarti Raffi sama dengan 1,81 dikurang 0,08. Nah, 1 ini nggak bisa dikurang 8, kita pinjam sini ya, jadi 10. Ya, satunya. Jadi ini 7. 10 tambah 1, 11. 11 dikurang 8, ini 3. Lalu sisanya 7. 7 dikurang 0, ya 7. 1 kurang 0, ya 1. Ini koma jangan lupa ya. Jadi tinggi Raffi adalah 1,73. Sama ya. Nih. Oke, terserah ya. Kamu mau cara mana? Cara 2, cara 3, ya, atau cara yang berapa, atau cara siapa? Boleh. Yang penting kamu mengerti dan paham konsep nilai tempatnya ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Yang pertama, tinggi tumpukan 7 buku teks matematika yang sama, jadi bukunya itu sama ukuran, sama tebal gitu ya, sama besar lah ya, pokoknya sama bukunya, adalah 4,55 cm ya. 7 buku itu tingginya adalah 4,55 cm. Hitunglah tinggi tumpukan 9 buku. Kalau 9 buku yang sama ya, bukunya sama ya. Lalu jawabannya itu bulatkan jawabanmu ke satu tempat desimal. Satu tempat desimal berarti satu angka di belakang koma begitu ya. Kita gambarkan dulu aja. Nah, ini ada 7 buku, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Nah, jadi tingginya itu 4,55. Berarti tinggi ini, tebalnya ini, sampai ke bawah sini, ini adalah 4,55 cm. Ya. Oke. Ya. Berarti kalau misal 1 berapa? Kalau cuma dari sini sampai sini. Ya kalau 7 itu 4,55. Berarti kalau 1 berapa? Ya udah kamu bagi aja. Ya berarti saya cari dulu nih tinggi satu buku sama dengan berapa? 4,55 saya bagi dengan 7. Berapa ini? Ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Ya, berapa ini hitungannya? Kita cari dulu ya. Berarti 4,55 ini sama dengan berapa sih pecahan biasanya? 455 per 100. Kenapa? Karena 2 tempat di belakang koma ya. Nah, kalau 7 ini kan 7, berarti kalau misalnya 455 per 100, kita bagi 7, 7 ini sama dengan per 100 ya.
Jadi 4,55 itu sama dengan 455 per 100 dibagi 7 per 1. Ingat pembagian pecahan, 455 per 100 ditanda bagi menjadi kali, lalu yang belakang ini kita putar. Ya, jadi lalu kita lihat mana yang bisa kita coret. Ini sama 7 ya, kita coret. Berarti maksudnya coret itu bagi ya. Jadi 455 kita bagi 7. Oke. 4 dibagi 7 nggak bisa, 0. Jadi 0, 0 kali 7 0 ya. Lalu kita kurangin 4, turun 1, jadi 45. Nah, 7 dikali berapa mendekati 45? 6. 6 kali 7, 42. Ya, jadi ini 3, turun lagi 5. 7 kali berapa mendekati 35 dikali 5? Ya, 7 kali 5 ya 35. 0 ya, dikurang. Berarti 455 dibagi 7 adalah 65. Berarti ini adalah 65, sedangkan 7 dibagi 7 adalah 1. Jadi hasilnya 65 dikali 1. 65 per 100 dikali 1. Nih. Ya, 100. Sama dengan berapa? 65 per 100 sama dengan 0,65. Begitu ya. Berarti satu buku ini, tinggi satu buku itu adalah 0,65 cm. Begitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau 9 buku. Ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu bukunya inilah 0,65 cm. Ya, berarti kalau 9, ya udah gampangnya aja lah. Kamu tinggal kalau 9 buku, tinggi ya, ini T, tinggi 9 buku, berarti 0,65 dikali 9. Berapa? 0,65 dikali 9. Ya, sama dengan berapa ini? Ayo. 65 per 100 dikali 9 per 1. Kalau perkalian, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 65 dikali 9. 9 kali 5, 45. Sorry, ini 5, ini 4. Ya, 4 simpennya. 9 kali 5, 45 ya. Lalu 9 kali 6, 54. 58. Jadi 585 per 100. Sama dengan, ingat per 100 ya, sama dengan 5,85 cm. Jadi sama dengan 5,85 cm. Nah, ingat ya, di sini jawabannya harus dibulatkan. Nah, kalau dibulatkan itu maksudnya adalah satu tempat desimal ya. Satu tempat desimal berarti kita hilangkan yang ini, per 10-nya. Jadi berapa? Jadi 5,9 cm. Syarat untuk membulatkan adalah lebih dari sama dengan 5. Jadi kalau ya pembulatan itu lebih dari 4. Ya. Jadi kalau lebih dari 4, 5, 6, 7, 8, kalau di belakang koma itu ada angka 5, 6, 7, 8 itu boleh dibulatkan. Tapi kalau di belakang koma di sini jadi 5,84, ini bisa dibulatkan nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dibulatkan ke depan. Ya. Di 4-nya nggak bisa dibulatkan ke depan, jadi 5,8 aja. Nggak bisa jadi 5,9. Ya, ini nggak bisa. Syaratnya kalau misalnya kamu mau bulatkan ke depan, itu harus lebih dari 4. Yaitu 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Begitu, bulatnya ke depan. Ya, jadi tinggi dari 9 tumpukan buku matematika sekitar ya nih. Makanya pakai kata sekitar, karena pembulatan ya. 5,9 cm. Begitu. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, Swita menggunakan 12,5 kilo tepung di toko rotinya. Tanu menggunakan 3 kali lebih banyak tepung daripada Swita. Usman menggunakan 24,5 kilo tepung lebih sedikit daripada Tanu. Berapa banyak tepung yang digunakan oleh Usman?
Oke. Nah, kalau bingung gini kita harus ubah ya kalimat matematika menjadi ya kalimat bahasa Indonesia menjadi kalimat matematika atau gambar begitu ya. Kalau saya sekarang akan menggunakan gambar. Jadi Suwita ini menggunakan 12,5 kilogram tepung di toko rotinya. Ya, anggap 12,5 gram itu adalah ya seperti ini. Berarti satu kotak ini saya anggap 12,5 kilo. Oke. Nah, di sini Tanu menggunakan 3 kali lebih banyak tepung daripada Suwita. Acuannya adalah Suwita. 3 kalinya Suwita. Berarti kalau satu Suwita segini, maka kalau Tanu itu 3. 1, 2, 3. Berarti ini adalah satu bagian ini 12,5 kilo. Ini 12,15 kilo ya. Ini juga sama 12,5 kilo. 15 kilo gitu ya. Oke, karena 3 kalinya. Nah, Usman menggunakan 24 kilo tepung lebih sedikit daripada Tanu. Berarti lebih sedikit ya daripada Tanu. Jadi dari Tanu kan segini nih, dari ujung ke ujung nih. Kita kasih batas dulu ke sini. Nah, lebih sedikitnya di sini nih ya. Dari Tanu ini selisihnya adalah 24,5 kilo. Ya selisihnya si ya itu kurang jelas ya. Sabar ya. Saya hapus dulu deh. Ya, jadi selisihnya adalah 24,5 kilo. Ya, jadi dari sini nih, dari Tanu Usman ke Tanu ini ujung itu selisihnya adalah 2,5 kilo. Nah, pertanyaannya berapa tepung yang digunakan oleh Usman? Gimana cara mengerjakannya? Kalau dari gambar, ini gampang aja ya. Berarti kamu hitung aja. Ya udah, berarti kamu hitung punya Tanu berapa total semuanya. Dari Tanu itu dari semua ini berapa banyaknya? Tanu itu berarti kita jumlahkan ya 12,15 kilo ini berapa? 12,15 ditambah 12,15 ditambah 12,15. Ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Kita jumlahkan. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. Taruh sini satunya ya. Karena 10 di per 100 sama dengan 1 di per 10. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi 4. Koma. Ya. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi si Tanu ini, ya ini Tanu. Ya, si Tanu itu dia punya segini menghabiskannya. 36,45. Sedangkan selisih ke Usman itu adalah 24,5 kilo. Nah, caranya adalah ya udah, berarti si Tanu, jadi Usman itu adalah Tanu dikurang dengan selisih. Nih, selisihnya. Usman menggunakan 24,5 kilo tepung lebih sedikit ya. Bukan sama dengan ya, lebih sedikit. Berarti selisihnya ini, selisih ya. Berarti dikurang 24,5. Hati-hati dengan kata lebih sedikit dari ya. Nih, dari Tanu. Jadi 24,5 ini bukan yang digunakan Usman, tapi selisihnya terhadap Tanu. Ya, jadi Tanu itu adalah 36,45 dikurang 24,5. Ya, berapa hasilnya? Kita kurangkannya 36,45 dikurang 24,5. Ingat ya, komanya ini lurus, berarti semua nilai tempatnya sama. Berarti 5 dikurang 0, dikurang ya, 5 dikurang 0 ya 5. Lalu 4 ini nggak bisa, kita pindah dari sini. Ini jadi 5, berarti ambil 1 jadi 10 di sini. 10 tambah 4, 14. 14 dikurangin 5, 9. Koma, ya. 5 dikurang 4, 1. 3 dikurang 2, 1. Jadi si Usman itu dia menghabiskan 11,95 kilo. Begitu. Ya, jadi 11,95 kilo tepung. Oke, ada cara kedua nggak? Ya, ada cara kedua.
Jadi si Swista ini 12,5 kilo, bener ya. Lalu Tanu itu 3 kali Swista, berarti 3 dikali 12,15 begitu ya. Sama dengan berapa? Ya udah. Banyak cara ya, 12,15 dikali 3. Ini berarti sama dengan 12,15 per 100, karena ini kan di belakang koma ada 2 angka ya, dikali 3 per 1. Ya sama dengan berapa nih? 3 dikali 5, 15. Simpen 1. 3 dikali 1, 3, tambah 1, 4. Ya 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 3 kali 1, 3 per 100. Sama dengan berapa ini? 36,45 ya. Karena per 100-nya 2 angka di belakang koma. Begitu. Ini hasilnya. Lalu, Usman itu sama dengan, ya, Tanu dikurangin 24,5. Berarti 36,45 dikurang 24,5. Begitu ya. Sama nih hasilnya nih. Saya udah hitung tadi kan. Berarti hasilnya sama dengan 11,95 kilo. Oke. Nah, kamu bisa cari cara yang ini. Kalau kamu bisa memahami dengan cepat. Ya, atau kamu cari menggunakan gambar. Kalau kamu agak kesusahan dalam memahami soal cerita. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Ya, saya harap kamu bisa lebih giat lagi dalam belajar matematika. Karena matematika itu nggak bisa cuma dihafal, tapi harus banyak-banyak latihan dan memahami ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.